Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Lecturer dan juga rakan-rakan sekalian. Okay, hari ini saya akan membuat satu interview bersama dengan seorang sahabat saya daripada luar negara, daripada negara jiran kita iaitu Indonesia, Encik Saiful bin Nordin ataupun lebih dikenali sebagai Elu. Okey, Encik Saiful, boleh tak kalau Encik Saiful memperkenalkan diri serba sedikit tentang Encik Saiful, tentang Encik Saiful lah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful bin Nordin. Saya warga Indonesia yang bekerja di Malaysia dan lebih akrab lagi disapa dengan Elo. Dan atas permintaan sahabat saya ini, dengan ketulusan hati puan-puan dengan tuan-tuan, saya ingin membantu dalam rangka adat istiadat suku Lombok maupun Lombok di tempat saya tinggal, Lombok Timur, di perkampungan Desa Kota Raja. Okey, Encik Elu, lagi mudah saya gunakan Elu. Okey, Encik Elu, boleh tak kalau macam Encik Elu bagi ceritakan serba sedikit tentang budaya di tempat asal Encik Elu itu sendiri. Okey? Contohnya macam budaya dari segi perayaan, dari segi perkahwinan, dari segi macam apa-apa yang budaya yang ada di Lombok Timur ya. Okey. Cik Lu boleh kongsikan dengan kami semua. Oke, terima kasih. Saya nak ceritakan sebuah adat istiadat Lombok Timur yang biasa kita jalani di kampung halaman masing-masing. Yang paling simpel di kampung saya. Kalau masalah perkawinan adat Lombok, biasa kita ada satu perjanjian. Satu perjanjian dalam arti orang tua harus pergi ke orang tua yang perempuan. Nah, dari situ kalau udah dua belah pihak udah setuju, istilahnya udah setuju dalam arti kita kapan mau lanjutkan ke selanjutnya untuk ke depan anak-anaknya gitu. Dalam Maksudnya artinya orang tua kena berjumpa dulu dengan keluarga sana. ya. Untuk yang laki jumpa yang perempuan ataupun yang perempuan Yang jumpa lagi. pihak laki yang jumpa perempuan. Dia ada persamaan. Ada persamaan. Kalau berkaitan kalau belum ada kesesuaian dalam pihak perempuan, itu dinamakan dalam arti tidak setuju dalam perhubungan anak mereka yang dua belah pihak. Gitu. Tapi tidak lanjutnya kalau dalam kedua orang tua ini nggak ada yang setuju, boleh dijadikan kawin lari. Walaupun tidak setuju di pihak keluarga orang tua yang perempuan. Nah, itu dikatakan saking anak udah saling rasa kangen maupun cintanya itu terpaksa anak pun boleh senekat itulah. Nah, dari situ mau tidak mau kedua orang tua terpaksa mengikuti keinginan anaknya. Keluarga kena ikut cara anak sebab anak dah suka sangat. Suka sama suka macam itu. Nah, dari situ orang tua pun kena mengalah dalam arti mengalah demi kebahagiaan anaknya. Betul. Nah, dari situ masalah antar mahar itu kalau pihak orang tua yang perempuan nggak setuju, istilahnya cukup dengan walinya itu dititipkan apapun adik saudara yang perempuan yang pergi laksanakan pernikahan anak saudaranya itu, saking nggak setujunya. Tapi masalah adat kenduri, orang sini kan kenduri itu ada keseniannya seperti kalau dipanggil di bahasa saya sendiri kecimol. Terus kecimol kadang-kadang ada yang keseniannya gendang belik dinamakan, itu udah adat tradisi orang Lombok. Maksudnya kalau nak kahwin, kalau tak ada yang ni tak kahwin lah, macam tak kahwin kalau lah. Tak kenduri lah. Tak kenduri secara biasa. Gendang apa tadi? Gendang belik. Nah, udah tradisi orang Lombok.
tapi memang kebanyakan dan kebiasaannya memang adalah Kecimol, kecimol dan dan juga gendang gendang belik ni belik. memang Itu dah adat ada. Lombok. Maksudnya kalau tak ada yang ni macam tak jadilah Tak kenduri jadi, tu. bukan masalah tak jadi. Kebanyakan orang panggil di halaman di jiran-jiran, biasa panggil orang yang kesunyian untuk meriahkan anaknya, kesunyian macam itu. Sebab itu kalau masalah yang kedua lagi, kalau orang tua sama-sama suka melihat hubungan anak, bahkan lebih meriah lagi untuk membuatkan ini pesta perkawinan anak dia. Yang sama-sama suka di keluarga yang perempuan pun dah setuju, yang laki pun dah setuju, itu paling afdal lah, paling selesa untuk menjalankan dalam kesenian apapun cara untuk selesaikan anaknya. Budaya yang seterusnya. Okey, tadi kita Encik Elu ada menyatakan serba sedikit tentang budaya perkahwinan di Lombok Timur di kediaman Encik Elu sendirilah. Jadi boleh tak kalau Encik Elu bagi tahu kongsi dengan kita orang tentang budaya perayaan di Lombok itu sendiri. Macam di Malaysia dia ada perayaan Hari Malaysia, dia ada perayaan Hari Kemerdekaan. Mungkin ada perayaan-perayaan lebih menarik di Lombok yang boleh Cik Elu kongsikan kepada kita orang. Okey, kalau masalah perayaan menyambut hari, contoh Hari Malaysia, kalau di Indonesia itu kemungkinan di sana jarang kita gunakan masalah hari 1 Malaysia. Yang biasa kita pakai sana menyambut keselamatan negara Indonesia. Tapi kemungkinan berbeza-beza dalam diartikan lah gitu, berbeza bahasa lah. Yang kedua, dalam perayaan itu yang dinamakan satu perayaan 17 Agustus, itu perayaan untuk menyambut pahlawan kita yang dulu lah, kalau ngikut sejarah perperangan untuk kemerdekaan Indonesia. Itu Tanggal bila? kalau biasa 17 Agustus itu 17 hari bulan 8 tahun 47. Tahun 1977. 77. Kalau ngikut ke hari kemerdekaannya 1945. Tapi setiap tahun kita merayakan hari 17 itu selalu meningkat. Sekarang 1977. Itu lama yang kita merdeka. Dari tahun 1945 kita merdeka sampai sekarang, alhamdulillah Indonesia selalu aman. Begitu. Sama juga dengan Malaysia. Kan udah jiran, udah bersaudara Malaysia dengan Indonesia. Betul. Ada di situ. Dan ketiga, kalau perayaan seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Haji, sama, nggak beza jauh dengan Malaysia juga. Nggak ada perubahan, nggak ada bedanya juga. Okey, kalau selain daripada perayaan-perayaan yang Encik Elu nyatakan tadi, ada tak perayaan-perayaan yang macam untuk Lombok Timur, untuk warga Lombok, dia ada satu perayaan yang khusus. Contoh macam yang daripada etnik warga Lombok punya perayaan tu sendiri. Ada tak? Ya, ada. Kalau masalah perayaan pribadi untuk suku Lombok itu, selain dari perayaan Lebaran Haji maupun Lebaran puasa, ada juga. Tapi itu bukan dipanggil secara perayaan. Kalau di sana masing-masing seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dia masing-masing. Dalam arti kesenian itu kita membuatkan satu acara. Dalam kebanyakan di kampung saya itu, Lombok Timur, kadang-kadang kita selalu membuka acara pengajian. Pengajian. Itu pengajian. Di bawah sama yang guru yang ilmu tertinggi lah, macam itu. Macam adakah sama seperti sekolah sekolah tahfiz? Ada.
sejenis sekolah tasbih ada. Yang terbesar sekarang sekolah tasbih ini ada 2 tempat ya. Okey. Di daerah saya itu di Lombok Timur, Pancor dengan mana satu? Pancor dengan Anjani. Anjani ya. Nah, Di daerah di Anjani dan juga Pancor. nah, itu tokoh terbesar agama. Tokoh terbesar agama. Dan kemungkinan semua tuan-tuan dengan puan-puan di sini pun udah mendengar namanya Pondok Pesantren Pancor Nahdlatul Watan ini. Kebanyakan sudah banyak yang mendengar, Dah terkenal lah. terkenal. Jangankan di YouTube, di TikTok, udah tersebar mulai Betul. sekarang ini. Lagi-lagi sekarang ni zaman komunikasi ni mudah Mudah. untuk kita benar, melihat benar. apa yang terjadi di luar negara dan apa yang ada di dalam negara. Benar. Okey. Lombok ni adalah satu daripada tempat yang ada dalam Indonesia lah. Okey. Indonesia ni dia sangat besar. Jadi di dalam Indonesia ni ada berapa suku kaum yang Encik Elu sendirilah yang tahu. Macam saya di Malaysia mungkin kita orang ada Jawa, kita ada Banjar, kita ada Siam, kita ada Minangkabau. Mungkin Encik Elu bolehlah cerita sedikit yang Encik Elu tahulah. Ada berapa banyak suku yang Encik Elu tahu? Okey. Tapi banyak maaf kalau di Lombok Timur ini, menurut saya banyak maaf. Sebenarnya kalau masalah yang orang Cina maupun orang Bali nggak ada di tempat saya. Nggak ada. Karena apa? Lombok Timur ini terkenal dia agamanya. Yang saya tahu di tempat saya Lombok Timur, Jawa, Jawa dengan Lombok saja. Lombok, betul-betul original Lombok. Original Lombok. Sebab pecahan dia punya sejarah juga Lombok Timur ini. Bukan setakat untuk mendirikan nama Lombok Timur itu sesuka hati, tak. Dia ada sejarah. Ada sejarahnya sendiri. Dulu kan ikut perang juga di Lombok Timur. Zaman penjajahan dulu lah. Sebelum kita lahir, tapi kita baca dialog-dialog perjalanan. Maksudnya bukan Lombok itu terbit daripada Lombok Bukan. Dia ada signifikan sendiri, ada cerita dia sendiri. Ada cerita sendiri dia. Okey, faham. Masing-masing Lombok itu dia punya sejarah masing-masing. Bukan setakat Lombok Timur saja. Terutama kenapa didirikan nama Lombok Barat, mesti ada sejarah dia. Gitu. Tapi yang terbesar ulama bukannya menyimpang yang lain-lain masalah Lombok Tengah, Lombok Timur, tak. Tapi memang terkenal Lombok Timur ini, dia agamanya kuat. Sebab apa? Sebab tuh orang Bali, Cina yang keluar dari Lombok Timur tuh nggak ada yang menetap lah di situ. Yang cuma bisa menetap orang Jawa. Itu pun dalam rangka perniagaan. Dan maksudnya dalam kelompok yang tidak begitu banyak lah. Tergantung kalau dia mengikuti syarat-syarat Lombok Timur, baru dia boleh menetap. Dalam arti syarat itu andai kata dia ada jodoh dengan orang Lombok, baru dia menetap gitu. Bukan sesuka hati menetap di situ. Sangat ketat lah. Sangat ketat sebab kita pegang agama nenek moyang kita. Saya berpendapat sangat Lombok Timur ni sangat mengetengahkan ilmu agama Islam itu sendiri. Okey Encik Elo, saya dekat sini saya dapat merasakan ada persamaan yang sama dengan di negara Malaysia. Contoh sebagai tadi perayaan Aidilfitri, perayaan Raya Haji ataupun Aidiladha dan juga budaya perkahwinan itu sendiri. Cuma mungkinlah cara aplikasikan budaya itu sendiri mungkin ada perbezaan lah, mungkin di negara saya dan juga di negara Indonesia. Okey Encik Elo, terima kasih di atas kesudian Encik Elo untuk diwawancara bersama dengan saya. Saya dengar Encik Elu akan kembali ke tanah air dalam tempoh yang dekat, betul? Tempoh yang dekat. Okey, saya doakan Encik Elu akan sentiasa sukses lah di sana. Amin. Dan
sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki Amin. insya-Allah. Amin. Terima kasih Cik Elo.